Halo guys, pernah nggak kalian ngerasa ada yang ngintip dari jendela kamar kalian pas malam hari? Nah, cerita kali ini bukan sekadar mitos. Aku bakal bawa kalian ke kisah nyata seorang mahasiswa yang dihantui sama sosok yang katanya nggak pernah tenang. Bayangin, tiap malam dia dengar langkah di lorong, tirai bergerak sendiri, sampai sosok berambut panjang duduk di lemari kamarnya. Serem kan? Tapi ini bukan cuma cerita horor biasa. Ini perjalanan dia bertahan hidup, menghadapi ketakutan, dan akhirnya nyari cara buat ngusir arwah itu. Jadi, siap-siap ya. Jangan nonton sendirian, karena kalian bakal ngerasain ketegangan yang hampir sama kayak yang dia rasain di kosan tua itu. Rian melangkah masuk ke kamar kosannya yang sempit di Ciputat Timur. Bau lembab dan sedikit anyir menyambutnya begitu pintu kayu tua itu terbuka. Langit malam tampak gelap di balik jendela, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Ia menaruh tas ranselnya di lantai dan menatap sekeliling. Dinding bercat kusam, lemari kayu tua yang hampir setinggi badan, dan jendela besar yang sedikit berembun membuat suasana terasa aneh. Rian, tempatnya agak pengap ya, tapi nggak apa-apalah. Teman sekamarnya, Huda, yang ikut menemaninya membawa beberapa kardus. Iya, kosan lama gini biasanya gitu, tapi santai, nggak ada apa-apa kok. Rian mencoba tersenyum, tapi rasa tidak nyaman tetap menyelimuti. Ia menata barang-barangnya, meletakkan buku kuliah dan laptop di meja, sambil sesekali menatap keluar jendela. Ada sesuatu yang membuatnya merasa seperti sedang diawasi. Angin malam yang masuk dari celah jendela membuat tirai tipis berkibar, seolah ada tangan yang menggesernya perlahan. Rian, kok ada bau anyir gitu ya? Mirip aroma mayat, tapi nggak mungkin kan? Huda sambil menata baju di lemari. Wajar, mungkin dari kamar mandi atau saluran air belakang. Tenang aja, malam semakin larut. Lampu di kamar redup, hanya satu lampu meja yang menerangi sudut kamar. Rian berbaring di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, matanya tak bisa lepas dari jendela. Bayangan pohon di luar tampak seperti bergerak-gerak. Padahal, angin malam pun tidak terlalu kencang. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan dari arah jendela. Rian menegakkan tubuh. Siapa di luar sana? Ada yang main-main ya? Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mencekam. Hati Rian mulai berdegup cepat. Tangannya gemetar saat ia menyalakan senter ponsel untuk mengintip keluar. Tak ada siapapun, hanya gang sempit yang gelap di belakang kosan dan bayangan pohon yang tampak seperti sosok berdiri diam. Rian menarik selimut, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat pesan ibunya. Kalau kamu pindah kos, selalu jaga doa sebelum tidur. Ia pun mengeluarkan botol air doa dari tasnya, menenggak beberapa teguk, berharap rasa cemasnya menghilang. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar kamar. Suara langkah ringan, bisikan samar, seolah ada yang berkeliling di lorong kosan. Rian bergumam sendiri. Aku baru semalam di sini. Kenapa semua terasa aneh banget? Huda, yang duduk di kasur sebelah, menatap Rian dengan wajah serius. Huda, gak usah dipikirin bro, kadang kos lama memang gitu. Tapi kalau kamu takut, kita bisa doa bareng sebelum tidur. Rian mengangguk, tapi rasa gelisah masih membekas di dadanya. Malam itu, ia terjaga hingga larut, menatap jendela kamar yang berembun. Ia merasa ada sosok yang terus mengintai dari luar, meski mata fisiknya tak dapat menangkap dengan jelas. Malam pertama di kosan baru ini ternyata bukan sekadar adaptasi biasa bagi seorang mahasiswa baru. Ada ketegangan dan rasa takut yang perlahan mengintai, seolah kosan itu menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap.
Beberapa hari setelah pindah, Rian mulai terbiasa dengan kosan lamanya. Meskipun rasa tidak nyaman tetap ada. Suatu malam, Huda mengajaknya untuk memeriksa gang sempit di belakang kosan. Lampu jalan di sepanjang gang redup dan jauh-jauh tampak seperti cahaya lilin yang bergetar. Bau tanah basah dan aroma anyir yang samar-samar masih terasa di udara. Rian, kenapa kita harus kesini malam-malam? Bukannya lebih aman besok aja? Huda sambil menyalakan senter. Enggak, kita harus tahu sejarah gang ini. Katanya sih ada kejadian aneh di sini. Lagian, aku penasaran juga. Mereka melangkah hati-hati. Sepatu Rian menggerus kerikil kecil di gang sempit itu. Bayangan pepohonan di tepi gang menari mengikuti cahaya senter, membuat suasana semakin menegangkan. Rasa dingin merayap di punggung Rian, seperti ada mata yang mengikuti setiap langkahnya. Rian berbisik, "Aku merasa ada yang ngikutin kita. Huda, kamu ngerasa nggak?" Huda menoleh sejenak. "Diam dulu, jangan ngomong kenceng. Aku juga ngerasa ada yang aneh." Saat mereka sampai di ujung gang, sebuah keranda tua tergeletak di sisi tembok. Kayunya retak dan penuh lumut, seakan sudah lama ditinggalkan. Rian hampir tersandung saat melihatnya. Hatinya berdegup kencang, tapi rasa ingin tahu membuatnya mendekat. "Rian, itu keranda bekas siapa ya? Kok bisa ada di sini?" Huda menunduk melihat kayu keranda. "Entahlah, tapi sebaiknya kita nggak usah lama-lama di sini. Rasanya nggak enak." Mereka melangkah lebih jauh, tapi langkah Rian terhenti ketika mendengar suara perempuan menangis pelan dari arah keranda itu. Suara itu halus tapi menusuk, seperti sedang memanggil namanya. Rian menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Rian," suaranya bergetar. "Kamu dengar nggak? Itu suara apa?" Huda menenangkan. "Shh, jangan panik. Bisa jadi cuma angin atau tikus. Ayo, kita pergi dari sini." Namun sebelum mereka sempat berbalik, bayangan putih melintas cepat di ujung gang. Rian menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Angin malam yang semestinya dingin, kini terasa panas dan menekan dada. "Rian, aku nggak mau tinggal di sini sendirian. Kita balik aja." Huda menarik lengan Rian. "Ya udah, ayo pulang. Jangan lihat ke belakang." Di perjalanan pulang, rasa dingin tak hilang dari tubuh Rian. Setiap kali menoleh ke belakang, ia merasa ada sosok tinggi dengan rambut panjang mengintai di balik bayangan tembok. Sesampainya di kamar kos, Rian menutup pintu dengan cepat dan napasnya tersengal. Rian berbisik pada diri sendiri. "Apa itu nyata atau cuma imajinasiku? Aku nggak mau tidur sendirian malam ini." Huda menyalakan lampu kamar dan duduk di samping Rian, menenangkan temannya. Malam itu, rasa takut yang mengintai di gang sempit tidak hanya menempel di tubuh mereka, tapi juga membekas di pikiran Rian. Ia sadar, kosan dan sekitarnya menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan mahasiswa baru. Beberapa hari setelah pengalaman menakutkan di gang sempit, Rian mulai merasakan keanehan di kamarnya sendiri. Lampu meja terkadang berkedip tanpa sebab, dan udara di kamar terasa pengap meski jendela dibuka. Setiap kali Rian duduk di meja belajar, ia merasa ada yang mengawasinya, walau matanya tak menangkap apapun. Rian bergumam sendiri. "Apa ini aku terlalu capek, atau memang ada yang nggak beres di sini?" Huda, yang sedang duduk di kasur sebelah, menatap Rian dengan ragu. "Huda, kamu mulai kebawa sugesti, bro. Kosan lama gini memang kadang bikin nggak nyaman. Namun, rasa tidak nyaman itu tak hilang." Malamnya, saat Rian hendak tidur, ia mendengar suara lirih, seperti desahan dari sudut kamar. Suara itu begitu halus, hampir seperti napas seorang perempuan. Jantung Rian
berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi punggungnya. "Rian," dengan suara gemetar. "Huda!" Aku dengar sesuatu, kayak ada yang bernafas di kamar ini. Huda mencoba menenangkan. "Tenang dulu, coba tarik napas. Mungkin cuman angin yang masuk dari jendela." Tapi Rian tahu ini bukan sekadar angin. Tirai di jendela bergoyang sendiri, padahal angin di luar hampir tidak terasa. Buku di meja pun bergeser sedikit, seolah ada tangan yang mendorongnya. Rasa takut Rian berubah menjadi panik. "Rian, bangkit dari kasur." "Aku nggak kuat. Ada yang aneh banget di sini." "Huda, ayo kita doa bareng, biar tenang." Mereka pun membaca doa sambil menyalakan lilin kecil. Suasana kamar yang sebelumnya mencekam perlahan sedikit reda, tapi rasa takut tidak hilang sepenuhnya. Rian tetap merasa matanya tertuju pada jendela, seolah menunggu sesuatu muncul. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar di jendela kamar. Pelan tapi jelas. Rian menahan napas, tubuhnya kaku. Huda menatapnya dengan wajah serius, tak bisa berkata apa-apa. Ketukan itu berulang, seperti irama yang sengaja dipanggil. Rian berbisik, "Ada siapa di luar? Aku tahu ada yang nungguin aku." Tak ada jawaban, hanya bayangan gelap di balik tirai yang bergerak perlahan, dan aroma anyir yang familiar kembali menyergap hidung Rian. Panik, ia menutup tirai secepat mungkin, tetapi rasa takut itu tetap menempel, menghantui setiap sudut kamar. Huda menepuk bahu Rian. "Kita harus sabar, bro. Jangan panik. Ini cuma uji nyali aja." Rian menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Namun malam itu, ia hanya bisa duduk di kasur, memeluk lututnya, dan menatap langit-langit dengan mata terbelalak. Setiap suara kecil, setiap bayangan, terasa seperti ancaman nyata. Ia sadar, kosan lamanya bukan hanya tempat tinggal biasa. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lebih dari sekadar imajinasi mahasiswa baru. Ketakutan malam itu begitu mendalam, meninggalkan bekas di pikiran Rian. Ia tahu, pengalaman di gang sempit hanyalah awal. Teror sejati baru saja dimulai, dan kamarnya sendiri menjadi saksi bisu dari kehadiran yang tak terlihat. Malam itu, Rian merasa kantuknya sulit menempel. Meski Huda sudah tertidur di kasur sebelah, ia tidak bisa menutup mata. Lampu meja menyala redup, hanya cukup untuk menampakkan bayangan-bayangan yang menari di dinding kamar. Suara-suara aneh semalam terasa semakin dekat di telinganya, seolah ada yang mengintai dari sudut kamar yang gelap. Rian bergumam, "Aku harus tidur, tapi kenapa rasanya kayak ada yang nonton aku?" Saat menoleh ke lemari kayu tua, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas lemari, duduk sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya menutupi wajahnya, tubuhnya begitu pucat, dan pakaian putih yang dikenakannya tampak seperti kain yang sudah kusam. Sosok itu diam menatap Rian dengan mata kosong yang menusuk dada. Rian tergagap. Siapa itu? Apa yang kamu mau?" Sosok perempuan itu tetap diam, tidak menjawab, hanya menatap Rian dengan intensitas yang membuatnya tidak bisa bergerak. Jantungnya berdegup kencang, tangan Rian gemetar saat ia mencoba meraih ponsel. Namun, sebelum bisa menyalakan lampu senter, sosok itu perlahan menghilang, seakan diserap kegelapan malam. Rian hampir berbisik panik. "Aku nggak percaya. Itu nyata. Apa aku mimpi?" Huda terbangun karena suara gemerisik dari kasur Rian. Ia menoleh dan melihat wajah temannya pucat pasi. Huda menenangkan. "Rian, apa yang terjadi? Kenapa mukamu begitu putih?" Rian gemetar. Ada perempuan duduk di atas lemari, rambutnya panjang, bajunya putih. Dia menatap aku. Huda menatap ke arah lemari, tapi tidak ada apapun, hanya lemari tua yang kosong.
dan lampu yang redup. Ia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan Rian. "Udah, tenang bro, mungkin itu cuma bayangan atau ilusi karena kamu capek. Coba kita berdoa dulu." Rian menggeleng, matanya masih menatap lemari kosong. Tapi ia tahu, rasa takutnya bukan sekadar khayalan. Ada sesuatu di kosan itu yang tidak bisa dijelaskan. Suasana kamar terasa lebih berat. Udara seakan menekan paru-parunya setiap kali ia menarik napas. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan ringan dari jendela, mengagetkan keduanya. Rian menoleh perlahan, dan sekelebat bayangan putih melintas di luar, seakan mengintip ke dalam kamar. Ia merasakan aroma anyir khas yang selalu muncul ketika sesuatu yang menyeramkan hadir. Rian berbisik dengan nada takut, "Aku nggak mau lihat lagi. Jangan dekat sini." "Udah, kita tetap di sini bareng-bareng. Jangan panik bro, kita bisa atasi ini." Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Sosok berambut panjang itu seolah masih menatapnya dari lemari yang gelap, meninggalkan ketakutan yang membekas hingga fajar. Ia sadar, ini bukan sekadar pengalaman menyeramkan biasa. Kehadiran sosok itu menandai awal dari teror yang jauh lebih nyata dan berbahaya di kosannya. Beberapa malam setelah melihat sosok berambut panjang, Rian mulai mengalami mimpi buruk yang semakin nyata. Setiap kali ia menutup mata, bayangan perempuan berbaju putih itu muncul kembali, menatapnya dengan mata kosong dan senyum tipis yang menyeramkan. Mimpi itu selalu dimulai dengan lorong gelap di kosan, lalu suara ketukan dari jendela yang menempel di telinganya. Rian terbangun sambil gemetar. "Apa ini nyata? Atau aku sudah gila?" Huda yang masih tidur di kasur sebelah menoleh setengah sadar. Huda menguap. "Rian, sudah tengah malam. Tidur lagi bro." Rian dengan napas tersengal. "Tidak. Aku mimpi buruk lagi. Ada perempuan, rambutnya panjang, duduk di lemari dan menatapku." Huda menghela napas panjang dan menepuk bahu Rian. "Huda, coba tarik napas dulu. Kita sudah bicara soal ini sebelumnya. Jangan biarkan takut menguasaimu. Ini cuma mimpi." Namun, Rian tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Ia merasa tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam mimpinya, ia berlari melewati lorong kosan, tapi bayangan itu selalu mengikuti. Suara tangisan pelan terdengar dari setiap sudut, semakin lama semakin mendekat. Rian dalam mimpi berteriak, "Tolong, aku nggak mau mati." Rasa takut itu begitu nyata sehingga ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Jendela kamar yang semalam tampak aman, kini tampak lebih menyeramkan. Bayangan pepohonan bergerak-gerak di luar, seperti meniru bentuk sosok perempuan tadi. Rian berbisik, "Aku nggak tahan lagi, ini terlalu nyata." Huda yang sudah bangun, menyalakan lampu meja dan memegang tangan Rian. "Huda, ayo kita baca doa bareng. Aku janji, malam ini kita akan tenang." Rian mengangguk, meski matanya masih menatap gelap di sudut kamar. Saat doa dibacakan, suara-suara aneh sejenak berhenti. Tetapi aroma anyir yang selalu muncul saat kehadiran sosok itu hadir kembali, membuat Rian meringis. Rian menggigil. Kenapa dia nggak pergi? Kenapa terus menghantuiku? Huda mencoba menenangkan. "Huda, dia nggak bisa menyakitimu kalau kita tenang dan tetap bersama. Jangan biarkan takut menguasaimu." Namun malam itu, Rian tetap sulit tidur. Ia memeluk lututnya, matanya tetap menatap langit-langit. Setiap suara kecil dari luar terdengar seperti langkah perempuan itu. Ia sadar bahwa kosan ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ada sesuatu yang mengikuti dan mengintainya. Bahkan saat ia mencoba bersembunyi dalam tidur. Sebelum fajar, Rian menulis di buku catatannya, "Mimpi ini nyata. Aku tahu dia ada di sini.
Aku harus kuat. Aku harus tahu siapa dia. Hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus penasaran. Dan ia tahu, mimpi buruk ini hanyalah awal dari teror yang akan terus menghantuinya setiap malam di kosan tua itu. Malam itu, Rian terjaga lagi. Meskipun lampu meja menyala redup, suasana kamar terasa mencekam. Angin malam yang biasanya menyejukkan kini terasa dingin menusuk tulang. Setiap detik yang berlalu, Rian merasa ada sesuatu yang mengintai dari luar jendela, menunggu saat ia lengah. Rian bergumam pelan. Aku nggak mau lagi. Jangan ganggu aku malam ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah ringan dari luar kamar, di lorong kosan. Langkah itu terdengar seperti seseorang berjalan di lantai kayu, tapi setiap kali Rian menoleh, tidak ada siapapun. Hatinya berdegup kencang, dan telinganya menangkap desahan samar yang tidak bisa dijelaskan. Rian setengah berbisik, "Huda, kamu dengar nggak?" Ada suara langkah di luar. Huda yang masih tidur terbangun perlahan. Ia menatap Rian dengan mata setengah sadar. Huda menahan gemetar. "Aku dengar juga, tapi mungkin cuman angin atau tikus. Tenang dulu, jangan panik." Rian menahan napas. Tangannya gemetar saat membuka tirai jendela sedikit. Cahaya lampu jalan yang redup menerangi gang sempit di belakang kosan. Saat itulah matanya menangkap sosok perempuan berbaju putih berdiri di luar, menatapnya dari kejauhan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah dan udara di sekitar seolah menjadi lebih dingin. Rian dengan suara gemetar, "Ada siapa di luar sana? Apa yang kamu mau?" Sosok itu tetap diam, hanya menatap Rian dengan intensitas yang membuatnya kaku di tempat. Aroma anyir yang selalu muncul bersama kehadiran sosok itu menyeruak ke hidung Rian, membuatnya mual dan gemetar. Ia menutup jendela secepat mungkin, tapi ketakutan tidak hilang. Huda menenangkan, "Kita tetap di sini bersama. Jangan panik, bro. Dia nggak bisa masuk kalau kita tetap tenang." Rian mengangguk, meski matanya terus menatap tirai jendela yang bergerak-gerak seolah ada sesuatu di baliknya. Suara langkah itu kembali terdengar, semakin dekat. Hati Rian terasa seperti ditarik-tarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rian berbisik panik, "Kenapa dia nggak pergi? Aku nggak tahan lagi." Huda menyalakan lilin kecil, mencoba memberikan cahaya yang lebih hangat dan rasa aman. Mereka membaca doa pelan-pelan, tapi ketegangan masih terasa. Rasa dingin dan aroma anyir tidak hilang, seolah sosok itu masih berdiri di luar, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Rian menggigil, "Aku nggak bisa tidur malam ini. Dia selalu muncul." Huda menggenggam tangan Rian, menepuk bahunya perlahan. "Huda, kalau kita tetap tenang dan nggak panik, dia nggak akan menyakiti kita. Kita harus kuat." Malam itu, Rian tetap terjaga hingga fajar. Suara langkah, tatapan sosok berambut panjang, dan aroma anyir yang selalu hadir meninggalkan bekas ketakutan mendalam di pikirannya. Ia sadar, kehadiran sosok itu bukan hanya ilusi atau mimpi buruk. Ada sesuatu yang nyata menghantui kosannya, sesuatu yang terus menunggu dan mengintai. Bahkan saat ia mencoba bersembunyi dalam kamar sendiri. Setelah berhari-hari dihantui penampakan dan suara-suara aneh, Rian dan Huda memutuskan untuk mencari tahu sejarah kosan tempat mereka tinggal. Mereka ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa gang sempit dan kamar mereka terasa begitu menakutkan. Malam itu, mereka membawa senter dan buku catatan, bersiap mencatat setiap hal yang mencurigakan. Rian menatap Huda, "Kita harus tahu siapa yang dulu tinggal di sini, atau apa yang pernah terjadi. Aku nggak bisa terus-terusan takut seperti ini." Huda mengangguk,
Aku setuju. Mungkin dengan tahu sejarah kosan, kita bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Mereka mulai dari bertanya kepada pemilik kosan. Rumah tua di depan gang sempit itu berderit saat pintu dibuka. Pemilik kosan, seorang wanita paruh baya, menatap mereka dengan mata waspada. Rian menahan gugup. Bu, boleh kami tanya soal sejarah kosan ini? Kamar tempat kami tinggal, pernah terjadi hal-hal aneh nggak sebelumnya? Pemilik kosan ragu-ragu. Ini kosan lama, banyak penghuni sudah pindah bertahun-tahun. Ada cerita-cerita, tapi biasanya cuma mitos. Kamar itu dulu memang kosong lama, tapi aku nggak pernah dengar yang parah-parah. Rian dan Huda saling bertukar pandang. Mereka merasa pemilik kosan tidak memberitahu seluruh kebenaran. Aroma anyir dan rasa takut yang selalu hadir seakan menegaskan ada sesuatu yang disembunyikan. Huda menatap pemilik kosan. Bu, kami nggak bercanda. Suatu malam kami melihat sosok perempuan di kamar. Dan ada suara langkah di gang sempit. Apa memang pernah ada kejadian seperti itu? Pemilik kosan terdiam sejenak, menelan ludah, kemudian menunduk. Pemilik kosan. Dulu, ada penghuni perempuan yang meninggal di kamar itu. Tapi sudah lama, bertahun-tahun, orang-orang bilang arwahnya gentayangan. Tapi aku nggak pernah percaya. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Semua pengalaman aneh yang ia alami kini mulai masuk akal, tapi sekaligus menakutkan. Sosok berambut panjang, aroma anyir, suara langkah, semuanya cocok dengan cerita penghuni yang meninggal itu. Rian bergumam. Jadi, semua ini nyata, bukan cuma imajinasi aku. Huda, kita harus hati-hati. Kalau arwah itu memang belum tenang, kita nggak bisa anggap remeh. Mereka keluar dari rumah pemilik kosan dengan rasa campur aduk, legawa karena mengetahui kebenaran, tapi sekaligus ketakutan karena realitasnya lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Setiap sudut gang sempit kini terasa lebih gelap, dan bayangan pepohonan seakan bergerak lebih lambat, menunggu mereka pulang. Rian menatap kosan. Aku nggak tahu bagaimana caranya menghadapi ini, tapi kita harus coba. Aku nggak mau terus dihantui. Huda, kita akan cari cara, pasti ada jalan. Tapi pertama-tama, kita harus tahu sejarahnya dulu. Dan sekarang kita tahu. Malam itu, mereka kembali ke kamar dengan hati-hati, membawa rasa penasaran sekaligus ketegangan. Pengetahuan tentang sejarah kosan menambah beban di pikiran mereka, tapi juga memberi secercah harapan. Jika mereka tahu penyebabnya, mungkin ada cara untuk mengakhiri teror yang menghantui kosan tua itu. Beberapa minggu setelah mengetahui sejarah kosan, Rian dan Huda mulai merasakan bahwa kejadian aneh tidak hanya terjadi sesekali, tapi semakin sering. Lampu yang berkedip sendiri, suara langkah di lorong, dan aroma anyir yang muncul tiba-tiba kini menjadi bagian dari rutinitas malam mereka. Setiap bunyi kecil terdengar mengerikan, dan setiap bayangan di sudut kamar membuat jantung mereka berdegup kencang. Rian menatap lampu meja yang berkedip. Kok lampu bisa mati sendiri lagi? Ini udah ketiga kali malam ini. Huda duduk di kasur sambil menyalakan lilin. Aku juga nggak ngerti. Aku udah nyalain lilin, tapi tetap aja suasananya aneh banget. Malam itu, Rian mendengar suara ketukan dari jendela lagi. Kali ini lebih keras, seperti dipalu pelan-pelan. Ia menahan napas dan merayap ke jendela perlahan. Di luar, bayangan sosok perempuan berbaju putih menatapnya dengan mata kosong. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Aroma anyir yang selalu muncul menyeruak ke hidung Rian, membuatnya muntah sedikit karena mual. Rian panik.
Ada siapa di luar sana? Aku nggak mau main-main lagi. Huda menenangkan sambil meraih tangan Rian. Tenang bro, jangan panik. Kita udah tahu siapa dia sekarang. Jadi kita bisa coba hadapi. Namun rasa takut itu tidak hilang. Setiap kali mereka menutup mata, bayangan itu seakan muncul kembali. Buku di meja bergeser sendiri. Suara tangisan terdengar samar dari lorong dan tirai jendela bergerak seperti ada yang menekannya dari luar. Malam yang seharusnya tenang, kini berubah menjadi siksaan psikologis. Rian menggigil. Aku nggak bisa tidur lagi. Ini nggak wajar, Huda. Aku nggak tahu sampai kapan ini bakal berhenti. Huda menepuk bahu Rian. Kita harus tetap tenang. Jangan kasih dia kekuatan lewat rasa takut kita. Aku yakin kalau kita tetap kuat, dia nggak bisa menyakiti kita. Ketegangan semakin meningkat ketika suara langkah terdengar lagi. Tapi kali ini di dalam kamar. Rian menoleh perlahan dan melihat bayangan gelap melintas di sudut kamar. Hatinya terasa seperti dicengkeram tangan tak kasat mata dan tubuhnya gemetar hebat. Rian berbisik, "Aku nggak tahan lagi." Dia masuk ke kamar kita. Huda berusaha menenangkan. "Tidak bro, itu cuma bayangan. Fokus sama doa dan lilin. Kita harus kuat." Malam itu, mereka duduk berdampingan, membaca doa sambil memandang ke arah tirai jendela dan lemari. Aroma anyir tetap ada, tapi mereka mencoba menenangkan diri. Rasa takut memang tidak hilang, tapi keberanian mulai tumbuh. Sedikit demi sedikit, mereka sadar kejadian aneh akan terus terjadi, tapi cara mereka meresponslah yang menentukan siapa yang benar-benar menguasai malam itu. Mereka atau sosok berambut panjang yang menghantui kosan. Rian menatap Huda. "Kita harus cari cara lain, cara yang lebih kuat untuk bikin dia pergi." Huda menatap langit-langit kamar. "Iya, kita nggak bisa biarin dia terus-terusan menghantui kita. Kita harus bertindak." Malam itu berakhir dengan Rian dan Huda terjaga, waspada, namun sedikit lebih siap menghadapi teror yang semakin sering menghantui kosan tua itu. Mereka tahu bahwa malam-malam selanjutnya tidak akan mudah, dan sosok itu tidak akan pergi begitu saja. Setelah berminggu-minggu diteror, Rian dan Huda memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran. Mereka mencari informasi dari buku-buku lama, internet, dan orang-orang yang dianggap paham urusan gaib. Malam itu, mereka menyiapkan kamar dengan lilin, dupa, dan beberapa benda yang dipercaya bisa menangkal arwah penasaran. Suasana penuh ketegangan, udara terasa pekat dan berat. Rian menatap lilin yang menyala. "Semoga ritual ini berhasil. Aku nggak mau tidur dengan rasa takut terus-terusan." Huda mengatur dupa di meja. "Aku juga berharap begitu. Kita harus fokus dan jangan panik bro. Ini soal keberanian dan ketenangan." Rian menyalakan lilin satu persatu, sementara Huda membacakan doa-doa pelindung pelan. Aroma dupa memenuhi kamar, menyelimuti setiap sudut dengan bau harum yang menenangkan meski rasa tegang tetap terasa di udara. Sesekali terdengar desahan halus dari lorong, tapi mereka berdua berusaha mengabaikannya, fokus pada ritual. Rian menunduk sambil menahan gemetar. "Aku takut, tapi harus kuat. Ini satu-satunya cara buat ngehentiin dia." "Huda, kita harus percaya bro. Jangan kasih dia kesempatan menguasai kita lewat rasa takut." Saat doa dan mantra dibacakan, angin malam berhembus di kamar, menimbulkan suara gemerisik yang menyeramkan. Tirai jendela bergerak sendiri, dan bayangan gelap seketika muncul di sudut kamar. Rian menahan napas, tapi Huda tetap tenang, membimbing temannya untuk tetap fokus. Rian bergumam, "Aku lihat dia." Sosoknya muncul lagi, tapi aku nggak boleh panik. "Huda, benar,
Jangan gerakan tubuhmu. Fokus sama lilin dan doa. Kita bisa atasi ini. Perlahan, bayangan itu mulai memudar. Aroma anyir yang biasa menyergap hidung Rian pun semakin berkurang. Suara langkah di lorong berhenti, dan udara yang sebelumnya pekat kini terasa lebih ringan. Rasa takut yang menempel di tubuh Rian berangsur hilang, digantikan perasaan lega yang lama tak dirasakannya. Rian menarik napas panjang. Aku nggak percaya. Dia perlahan pergi. Huda tersenyum tipis. Lihat, kita bisa menghadapi dia kalau kita tetap tenang. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan keberanian. Malam itu, mereka berdua duduk berdampingan, menatap lilin yang perlahan padam. Kamar yang semula penuh ketegangan, kini terasa lebih tenang. Rasa takut masih tersisa, tapi jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Rian menyadari bahwa ritual itu bukan sekadar pengusiran, tapi juga latihan keberanian menghadapi ketakutan terdalam. Rian menulis di buku catatannya. Aku nggak lagi merasa sendirian. Kita bisa hadapi semua ini. Aku bisa tidur lagi malam ini. Huda menepuk bahu Rian. Benar bro, kita harus tetap waspada. Tapi sekarang kita punya kekuatan. Dia nggak akan bisa menguasai kita lagi. Malam itu berakhir dengan rasa lega dan ketenangan yang luar biasa. Rian dan Huda menyadari, meski sosok itu pernah menghantui mereka dengan ketakutan dan mimpi buruk, keberanian dan doa mampu mengusirnya. Ritual pengusiran menjadi titik balik. Kosan tua itu kini terasa lebih aman, meski mereka tahu kewaspadaan tetap diperlukan. Beberapa hari setelah ritual pengusiran, kosan mulai terasa lebih tenang. Lampu tidak lagi berkedip sendiri, suara langkah di lorong menghilang, dan aroma anyir yang selalu hadir lenyap. Rian dan Huda bisa tidur tanpa merasa terawasi, meski kewaspadaan tetap melekat di pikiran mereka. Malam yang biasanya mencekam kini terasa hangat, meski bayangan di sudut kamar masih membuat mereka sedikit waspada. Rian menarik napas lega. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak lagi. Rasanya lega banget. Huda tersenyum sambil menyalakan lampu meja. Syukurlah, kita berhasil bro. Tapi tetap jangan lengah. Kita harus jaga kosan ini. Rian menatap sekeliling kamar, melihat lemari tua, jendela yang dulu menakutkan, dan meja belajarnya yang kini tampak biasa. Semua pengalaman menyeramkan, itu terasa seperti mimpi yang baru saja terlewati. Tapi ia tahu semuanya nyata. Sosok berambut panjang, suara langkah, dan aroma anyir itu pernah benar-benar ada, menghantui setiap malamnya. Rian menatap Huda serius. Kita harus tetap waspada. Aku nggak mau kejadian itu balik lagi. Huda, iya, kita tetap harus doa, bersih-bersih kamar, dan jangan biarin tempat ini kotor. Arwah itu sensitif sama lingkungan yang nggak terawat. Seiring waktu, kehidupan mereka kembali normal. Aktivitas kuliah, belajar, dan bercanda dengan teman-teman mulai mengisi hari-hari mereka. Meski begitu, Rian masih sering menoleh ke jendela sebelum tidur, memastikan tidak ada yang mengintai. Huda pun tetap siaga, tapi mereka berdua belajar bahwa ketenangan bisa dicapai melalui doa, keberanian, dan menjaga kosan tetap bersih serta rapi. Rian tersenyum tipis. Aku nggak nyangka kita bisa bertahan dari semua ini. Aku pikir aku bakal gila kalau terus dihantui. Huda, semua orang bisa kuat kalau mau belajar hadapi takutnya. Kita udah buktikan itu. Mereka juga berbagi pengalaman dengan teman-teman kos lainnya, memberi peringatan agar selalu waspada dan menjaga kosan dengan baik. Cerita tentang penampakan sosok berambut panjang dan ritual pengusiran menjadi pengalaman berharga, sekaligus pelajaran tentang bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Rian menulis di buku catatan.
Aku belajar satu hal, keberanian dan doa bisa lebih kuat dari ketakutan. Aku nggak akan lupakan malam-malam itu. Huda menepuk pundak Rian. Benar bro, sekarang kita bisa hidup normal, tapi tetap ingat, jangan pernah meremehkan hal gaib. Hari demi hari, ketenangan perlahan menjadi bagian dari kosan tua itu. Rasa takut yang pernah membayangi Rian dan Huda kini digantikan perasaan aman. Tapi mereka tetap sadar bahwa pengalaman horor itu meninggalkan jejak mendalam di hati. Kehidupan mereka berjalan normal, namun setiap kali angin malam berhembus dan bayangan pohon menari di luar jendela, mereka tersenyum tipis karena mereka tahu ketakutan bisa dihadapi dan keberanian selalu lebih kuat daripada teror yang menghantui. Gimana guys? Serem banget kan? Bayangin kalian tinggal di kamar kos yang sama, tiap malam diteror sama sosok yang gak kelihatan. Untungnya, Rian dan temannya berhasil ngelakuin ritual dan akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Tapi pengalaman itu tetap ninggalin bekas di pikiran mereka. Kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita gaib di kos atau rumah kalian sendiri, share di kolom komentar ya. Siapa tahu kisah kalian bakal aku ceritain di video selanjutnya. Dan ingat guys, kadang yang gak kelihatan itu nyata dan kita harus berani buat ngadepin ketakutan sendiri. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Tetap waspada, jangan nonton sendirian.